Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaji arsal rasulahu bil huda wa dinil haq liyujrahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Subhanallah qaumna wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwafillah yang sudah bergabung, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga ihwafillah yang sudah bergabung via Zoom maupun via Quran Base selalu dilindungi dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ihwafillah yang di hari ini sedang merasakan kesakitan, kekecewaan maupun sedang merasakan hal-hal yang mungkin bagi kita sedih, semoga Allah percepat dengan mendatangkan kebahagiaan. Dan buat ihwafillah yang hari ini masih terlilit dengan hutang, semoga hutang-hutangnya oleh Allah cepat dilunaskan ya teman-teman. Alhamdulillah selalu diberkahi. Nah teman-teman, alhamdulillah di hari ini di volume pertama ya dengan Wan Ummah kajian Senenan, yaitu bersama Ustadz Akmal Safril, yang alhamdulillah kita live juga di Zoom dan live juga via aplikasi Quran Base, dan alhamdulillah juga kalau tidak salah live juga kita di YouTube-nya Wan Ummah Movement ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat review kita di YouTube Wan Ummah maupun di live-nya nanti di Instagram-nya Wan Ummah. Nih, alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa info nih buat teman-teman. Jadi alhamdulillah juga buat teman-teman, salah satunya yang bergabung ada dari grup atau relawan-relawan dari Be Careful. Jadi sedikit info nih dari program-programnya Wan Ummah Movement ya teman-teman. Jadi alhamdulillah program Wan Ummah yaitu Be Careful, yang salah satunya itu gerakan sosial kemanusiaan yang di dalamnya ada berbagi nikmat bersama penghafal Quran, yatim piatu, dan korban-korban bencana alam, yang alhamdulillah relawan kita sampai detik ini, sampai hari ini selalu terus mempedulikan, mengkhawatirkan, dan mendistribusikan apa yang sudah menjadi amanah yang disumbangkan oleh para donatur dari Wan Ummah. Dan buat teman-teman juga yang sudah terhimpun di grup ini, kalau mau berdonasi bisa ke rekening Wan Ummah ya, BCA Syariah. Alhamdulillah nanti ada di bawah video nomor rekening Wan Ummah, atau bisa juga yang via Zoom di hari ini bisa lihat di Mi Chef Zoom-nya, bisa langsung klik tombol donasi dan langsung kirimkan ke rekeningnya Wan Ummah ya, BCA Syariah atas nama Wan Ummah ya. Alhamdulillah juga buat Ustadz ya yang sudah bergabung ke grupnya via Zoom ya. Alhamdulillah, apa kabar Ustadz? Semoga Ustadz selalu dilindungi dan diberkahi dan dilancarkan juga rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para keluarganya selalu dilindungi oleh Allah ya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Nih sedikit review ya dari tema kita di hari ini. Alhamdulillah sangat menarik ya, buat menjadi fenomenal juga ya di masyarakat luas sekarang, yaitu judulnya abstraksi ya, diri, yang dimana di dalamnya itu mengenal diri dan mengenal Allah. Jadi ya gitu, ini salah satu potret atau salah satu assessment dari teman-teman dari Wan Ummah ya, yang terjun ke lapangan langsung, bahwa tidak sedikit ya. Jadi teman-teman yang di lapangan menginfokan bahwa banyak sekali nih pemuda atau masyarakat luas yang belum mengetahui dirinya, yang bingung dengan adanya pertanyaan dari mana, mau apa, dan untuk apa kita di dunia. Mungkin dari kajian ini teman-teman bisa mengasih tahu atau dapat informasi lebih yang pada akhirnya insya Allah semua akan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang nanti akan diselenggarakan atau disampaikan oleh Ustadz kita ya.
Alhamdulillah juga nih, oleh karenanya langkah dan proses ini penting diupayakan dan menyadarkan manusia agar kembali mengenali Allah sebagai pencipta dan sumber utama dari segala kejadian di alam semesta, serta menggali kembali maksud Allah tentang tujuan penciptaan manusia. Nah, jadi nanti dijelaskan oleh Ustadz, jadi buat apa sih Allah menciptakan kita dan apa sih tujuan kita diciptakan ke dunia gitu teman-teman. Jadi sangat penting sekali mengenal diri dan mengenal Allah gitu kan ya. Maka dari itu buat teman-teman dipersiapkan alat tulisnya. Mungkin kalau mau menanyakan nanti di akhir acara boleh disiapkan, tapi kalau nanti waktunya tidak memenuhi, nanti kita akan jawab di sesi berikutnya. Jadi dipersiapkan kembali buat teman-teman yang sudah bergabung alat tulis untuk meresum, dan bisa juga nanti setelah meresum bisa diupdate di Instagramnya masing-masing dan di tagan kepada Instagram Wan Umah yang insya Allah nanti oleh admin akan di repost ya teman-teman. Nah, jadi alhamdulillah Ustadz udah siap ya? Jadi alhamdulillah ya, udah siap Ustadznya? Siap, insyaallah. Coba siapa lagi? Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sudah siap Ustadz? Udah siap, udah siap. Tes. Dengar nggak? Tes. Coba cek suara Ustaz. Cek Ustadz. Tes. Boleh di setting dulu audionya Ustadz. Soalnya Tes. sini belum kedengeran. Cek. Udah ya? Ya, alhamdulillah. Agar cepat ya, bisa dilangsung atau dilanjut ya, atau dimulai kajiannya. Dan buat teman-teman dipersiapkan kembali ya alat tulisnya untuk meresum kajian ini, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di akhir acara ya. Alhamdulillah, tempat dan waktu kita persilakan kepada Ustadz tafadhol. Sedikit Ustadz suaranya boleh disetting agak dibesarkan mungkin. Ya. Tes. Bisa ya? Bisa kedengaran suara saya? Tes. Jelas ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kajian Senenan kita bersama Wan Ummah. Nah, kalau dengan Wan Ummah sih dah sekian kali lah saya bergabung ya. Tapi dalam kajian Senenan ini kayaknya tulisannya tadi kajian Senenan volume 1 ya, jadi barangkali pertama gitu ya. Alhamdulillah kalau orang-orang bilang apa I hate Mondays gitu ya, tapi kalau kita enggak ya, karena hari Senin itu ada apa? Ada kajian gitu ya, Masya Allah ya. Dan tema bahasan kita pada malam hari ini adalah abstraksi diri ya. Ya, ini suatu tema yang luar biasa. Kalau kita baca dalam apa caption publikasinya itu ya, dibahas masalah konsep diri ya, masalah konsep hidup ya, konsep manusia, kemudian tentang kebahagiaan ya, tentang kesuksesan, segala macam lah ya. Kita kalau mau sukses kan, kalau kata Sun Tzu ya,
Sun Tzu itu kan ahli perang ya, kata dia kalau mau menang perang itu ada 3 pengetahuan yang penting. Kita tahu siapa kita tahu siapa lawan, kita tahu medan perang. Nah itu aja 3 ya. Tahu siapa kita ya, kalau kita nggak tahu siapa kita, ya siapa kita itu termasuk kelebihan dan kekurangannya dong ya. Jadi kalau kita tahu kelebihan kita, maka kita tahu bagian mana yang bisa dieksploitasi jadi pemenang. Ya jadi mengenal diri sendiri ya tentu saja sama saja dengan ada atau mengenal diri sendiri itu bagian dari merancang kesuksesan gitu ya, merancang keberhasilan ya. Kalau kita nggak tahu siapa kita nggak tahu strategi apa yang tepat buat kita ya. Strategi itu kan tergantung kalau kita jadi pelatih ya dalam tim sepak bola, tim basket gitu ya, kita harus melihat pemain kita kayak apa dulu gitu ya, pemain kita seperti apa nih yang kita punya gitu ya, maka baru kita tentukan strategi yang tepat untuk mereka ya. Ya kalau duitnya bejibun sih bisa aja kita punya strategi yang kita suka, baru kita pilih pemainnya gitu ya. Tapi kan biasanya nggak begitu gitu ya. Biasanya uang itu tidak dalam jumlah tidak terbatas gitu ya. Nggak bisa seenaknya aja beli pemain gitu ya. Tetap aja dari apa yang kita punya, ya kita berangkat dari situlah ya. Nah itu yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita berusaha mengenal diri kita ini siapa, kemudian kita mengenal nature diri kita, sifat-sifat diri kita ini seperti apa, manusia itu apa sih gitu ya. Tentu saja ini maksudnya adalah kita bahas secara umum ya, bukan teman-teman nanti konsultasi secara pribadi ke saya gitu ya. Saya mau sukses gimana caranya Ustaz? Nah itu pertanyaan yang sangat detail ya, sangat detail tergantung sifat manusia. Tapi yang kita bahas sekarang ini adalah manusia secara general ya, supaya kita kenal manusia itu apa, gimana caranya manusia itu ngerti tujuan hidupnya, ngerti cara dia bahagia ya. Banyak orang nggak tahu cara dia bahagia loh ya, banyak orang nggak tahu cara dia mencari kebahagiaan, akhirnya mencari kebahagiaan tempat yang salah gitu ya. Ya kalau ada orang nggak mau bahagia itu aneh benar ya, pasti semua pengen ya, tapi nggak semua orang berhasil menemukannya. Kadang-kadang dia cari ke tempat yang salah gitu ya. Udah sukses kayak apa, orang lain melihatnya sukses kaya raya segala macem, tahu-tahu di Instagram story-nya curhat bahwa saya tidak bahagia gitu ya. Kan pas selebriti kita kan kerjanya kayak begitu ya, kelihatannya kaya raya, tahu-tahu berantem, rumah tangganya rusak, semua ketahuan di Instagram story gitu ya. Itu jangan ditiru ya, itu kelakuan yang tidak baik gitu ya. Semua gosip artis ketahuan dari Instagram story-nya, nggak boleh kayak begitu ya. Nah ini tanda-tanda orang yang nggak tahu siapa dirinya sendiri ya, walaupun dia bilang saya tahu yang terbaik buat saya. Itu kan that's the irony gitu ya, itulah ironinya gitu ya. Banyak orang sekarang nih dengan egonya yang sangat tinggi, mereka mengatakan saya tahu apa yang terbaik buat diri saya, tapi kita lihat hidupnya nggak beres gitu ya. Hidupnya nggak beres, sebentar-sebentar curhat, sebentar-bentar kacau berantakan, sebentar-bentar berantem gitu ya. Tandanya nggak beres, tandanya dia nggak tahu apa yang terbaik buat dia sebenarnya, tapi dia nggak mau ngaku ya, karena sebagian besar orang nggak mau disalahkan, maunya dia benar, dibenarkan saja ya. Jadi kita perlu tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, karena kadang-kadang manusia nggak tahu siapa dirinya sesungguhnya ya. Itu dulu gitu ya. Kalau kita sudah mengakui itu, baru kita bisa belajar ya. Kalau kita nggak mau ngaku bahwa manusia itu sering lupa ya, sering lalai gitu ya, kita ini lupa, bahkan kita lupa siapa hakikat diri kita sesungguhnya ya. Nah, oleh karena itulah agama mengingatkan, agama yang kasih tahu siapa sih hakikat diri kalian sesungguhnya ya, sebagai manusia ya. Nah, insan itu akar katanya sama dengan nisyan, artinya lupa gitu ya. Nah, manusia itu lupa ya, kita lupa siapa diri kita ya. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh agama ya, makanya kita bahas sekarang apa yang kita bahas malam ini sangat penting sekali gitu ya. Nah, saya akan share screen sebentar. Ya, ini sebuah presentasi kecil aja dari saya. Ya, judulnya Manusia dalam Pandangan Islam. Ya. Ya. Ini sebuah foto yang saya ambil di sebuah gang kecil di kota Fez di Maroko ya. Ini foto langsung dari HP sendiri nih. Ya. Di Maroko ya, tengah-tengah hujan gerimis. Nah kita lihat misalnya orang manusia sekarang percaya sama teori evolusi ya, tapi sekarang orang juga mulai mempertanyakan evolusi itu. Kenapa sih, apa sih dipertanyakan di evolusi? Kalau kita lihat kan gambarnya seperti kayak begini ya, dari kera gitu ya, walaupun sebenarnya Darwin nggak bilang manusia dari kera sih
Ya, Darwin cuma mengatakan bahwa nenek moyang kita tuh sama dengan kera, kayaknya gitu ya. Kemudian dari apa? Yaitu dari makhluk yang lebih sederhana, ya, dari makhluk satu sel, ya, kemudian berubah menjadi makhluk yang makin rumit, lama-lama jadi manusia. Makanya manusia ini digolongkan dalam kerajaan, dalam taksonomi biologi kita digolongkan dalam kerajaan hewan, animalia, ya. Nah, kemudian kita dimasukkan dalam kelompok yang sama dengan kera, yaitu primata. Ya, kita ini primata, ya, kera, monyet itu primata semua, gitu ya. Nah, makanya orang kemudian melakukan simplifikasi dengan gambar seperti ini, dari kera berubah menjadi kera yang agak tegak, lama-lama jadi manusia purba, lama-lama jadi manusia yang makin modern, dan seterusnya, gitu ya. Nah, lama-lama orang membuat parodinya, gitu ya. Ya, kenapa? Karena dalam teori evolusi itu orang-orang yang percaya teori evolusi membayangkan bahwa manusia dari masa ke masa akan lebih baik. Ya, that's the point, gitu ya. Makin lama makin baik. Maka orang bertanya-tanya, apa iya makin baik? Ya, dulu kita pakai, lihat di makhluk yang ketiga, gitu ya, dari kiri ya. Ya, dulu kita pakai batu yang kita pipihkan, kita bikin tajam, lalu kemudian kita bisa bikin tombak, lalu kita bisa bikin M16, ya. Senapan otomatis, gitu ya. Lama-lama jadi Darth Vader. Apa yang jadi lebih baiknya? Lebih baik, lebih canggih aja. Ya, baik kok enggak, tahu sendiri ujungnya Darth Vader, gitu kan. Nggak baik, ya. Ternyata manusia tuh dari dulu ya gitu-gitu aja sebenarnya, cuman alatnya makin canggih, ya. Tapi jiwanya, jiwa primitifnya masih ada juga, ya. Ya, jiwa primitif ingin menguasai, jiwa primitif ingin menzolimi orang lain, ingin berkuasa penuh, gitu ya, serakah, gitu, itu ada dari dulu, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu apa yang dibilang evolusi, ya. Kemudian ya, sekali lagi, yang pukulan paling telaknya adalah berpikir bahwa orang sekarang lebih baik daripada orang dulu, ya. Sekarang kan banyak orang berargumen begitu kan, jika bicara soal LGBT, kata mereka apa, ya manusia zaman dulu nggak boleh apa, memang agama melarang, tapi di zaman sekarang itu udah biasa, seolah-olah zaman sekarang itu adalah dalil, gitu. Mentang-mentang zaman sekarang, apa sih bedanya zaman sekarang sama zaman dulu, gitu ya. Dulu sama sekarang bedanya apa? Apakah manusianya beda? Enggak, ya. Zaman dulu para muslimah disuruh pakai hijab, zaman sekarang biarin aja terbuka, padahal manusia melihatnya sama aja, ya. Syahwatnya sama saja, yang berusaha dihindari dengan hijab itu sama saja, nggak ada bedanya, ya. Dan manusia ketika dikuasai oleh syahwat, ya gitu-gitu juga perilakunya, nggak ada bedanya, gitu, ya. Jadi apa, di mana evolusinya, gitu ya. Dari dulu begitu-gitu aja kok, gitu, nggak ada perubahan, gitu ya. Makanya muncul kritik, ya, salah satunya dengan karikatur ini, gitu ya. Manusia itu nggak berubah, yang berubah ya modusnya aja, caranya saja, gitu ya. Tapi ya dari dulu perilakunya gitu-gitu aja tuh, gitu ya. Bahkan mungkin lebih jelek daripada makhluk yang sebelumnya, gitu ya. Nah, orang barat itu menganggap evolusi itu udah kayak dalil, udah pasti benar, gitu ya, sesuatu yang sudah pasti benar, dan mereka yakin betul bahwa semakin modern kita akan semakin kenal dengan diri kita, kenal dengan tujuan hidup kita. Makanya mereka merasa agama nggak dibutuhkan lagi, ya. Ada yang bilang malaikat itu dongeng doang, ya. Kenapa? Ya itu secara supaya orang zaman dulu tindakannya jadi benar, gak liar, gak barbar, gitu ya. Kalau mereka ingat malaikat mencatat perbuatan mereka takut, ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah orang zaman sekarang lebih baik? Gitu ya. Kan sama aja, gitu ya. Sama aja sebenarnya, orang zaman sekarang juga sering lupa bahwa Allah mengawasi mereka, bahwa mereka harus berbuat baik, ya. Tetap aja lupa, gitu, ya. Jadi kata siapa malaikat gak perlu lagi, ya perlu juga, gitu. Ya, tentunya kita gak meyakini malaikat sebagai dongeng untuk menakut-nakuti manusia doang, ya. Kita yakin malaikat itu beneran ada, ya. Nah, tapi itulah olok-olokannya orang barat, ya. Ya, mereka merasa lebih modern, lebih hebat. Kita walaupun kita pakai laptop, kita naik motor, ya, kita nggak boleh bilang saya lebih baik daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya, gitu ya. Karena Abu Bakar nggak ngerti laptop, dia nggak ngerti motor, gitu ya. Ya di zaman beliau nggak ada, gitu. Ya, tapi bukan berarti beliau lebih buruk daripada kita, ya. Karena kemahadilan Allah, ya. Allah tuh maha adil, makanya dinilai bukan hal-hal yang materialistis, bukan hal-hal sifat material, ya. Hal-hal yang bersifat keduniawian, ya, bukan hal itu, ya. Ya, kalau kita mengerti bahwa setiap orang punya rizki, ya, rizki yang Allah tentukan masing-masing, maka kita nggak menilai orang dari rizkinya,
Ya, misalnya ada orang bisa sekolah tinggi, ya. Kenapa dia bisa sekolah tinggi? Karena punya orang tua yang bisa nyekolahin dia tinggi-tinggi. Ada nggak orang di luar sana lebih pinter, tapi nggak bisa disekolahin karena orang tuanya nggak punya duit? Ada, banyak, ya, banyak. Bisa jadi ada orang yang lebih pinter daripada dia, tapi kebetulan orang tuanya nggak banyak uang, maka terpaksa dia kuliah di kampus yang biasa-biasa saja, gitu ya. Sementara anak orang kaya yang sebenarnya nggak ada pinter-pinternya bisa sekolah ke luar negeri, gitu ya. Nah itulah rizki, ya. Jadi jangan menilai orang dari rizki yang Allah kasih, tapi nilailah dia dari respon terhadap rizki yang Allah kasih. Ya, maka orang yang dikasih kemiskinan tapi dia sabar itu bagus, ketimbang orang dikasih kekayaan tapi nggak bersyukur. Ya, nah jangan menilai orang kaya berarti baik, orang ganteng berarti baik, orang cakep berarti baik, orang cantik berarti benar. Nggak ada cerita kayak begitu. Ya, bukan orang tidak dinilai dari rizki yang Allah kasih, kan yang Allah kasih. Ya, Allah ngasih rizki buat apa? Ujian juga. Ya. Nah, orang jadi dibilang mulia kalau dia lulus ujian. Ya. Maka dinilai bukan dari rizki yang Allah kasih, tapi dari respon dia terhadap rizki tersebut. Kira-kira dikasih bersyukur nggak? Dikasih musibah bersabar nggak? Kalau bersabar cakep, kalau bersyukur cakep. Kalau enggak, ya nggak bagus gitu ya. Tapi setelah itu gimana? Apakah setelah dia tidak bersyukur lalu Allah hentikan rizkinya? Nggak mesti. Ya, not necessary, nggak selalu. Ya, kadang-kadang Allah kasih terus. Ya, itu yang namanya istidraj. Ya, Allah udah nggak pedulikan dia lagi. Ya, maka orang nggak dikasih ujian lagi, nggak dikasih cobaan musibah lagi. Pokoknya dia berbuat dosa, tetap aja rezekinya lancar. Kok bisa ada orang kayak begitu? Karena Allah udah nggak pedulikan dia lagi. Ya, ini orang udah terlalu sering melanggar gitu ya. Nah, sementara orang-orang soleh, ya biasanya kalau dia melanggar malah baru niat aja udah kena batunya. Ya, jadi kalau teman-teman ya, kalau suatu hari pengen punya niat untuk bermaksiat gitu ya, wah hari ini harusnya kuliah tapi gue males nih gitu ya, tiba-tiba di kamar sendiri kepentok kakinya kepentok meja gitu ya, sakit gitu ya. Nah teman-teman harus menangkap tanda-tanda itu ya, berarti Allah sayang, berarti Allah pengen kita berubah ya. Salah tuh ya, ya salah, lu harus kuliah, berangkat sekarang. Nah gitu ya, jadi ini tandanya Allah menegur kita ya. Nah, misalnya kita tadinya mau pergi ke masjid tapi nggak jadi gitu kan, akhirnya kita belok ke tempat lain, atau kejedot. Nah itu pikir gitu ya, coba pikirkan gitu, kenapa terjadi kayak begini? Ya mungkin Allah negur saya. Kalau Allah masih negur berarti masih sayang. Ya kalau Allah udah nggak peduli ya udah biarin aja. Ya pokoknya dia kaya makin kaya aja dia. Akhirnya dia nggak tahu kalau dia salah. Ya dia nggak tahu kalau dia salah. Dia nggak tahu bahwa dia tergantung sama Allah. Ya jadi hartanya dikasih aja terus gitu ya. Dia nggak tahu. Kalau orang-orang kayak kita kan, ya sekali waktu dikasih musibah sama Allah gitu ya. Akhirnya kita sadar, oh iya ya kalau Allah mau ambil ya ambil. Ya kalau Allah mau ambil sesuatu yang kita punya tuh punya Allah juga. Gitu. Jadi kalau mau diambil ya kita nggak bisa mencegah. Nah kalau kita kan ngerti hikmah seperti itu, ya maka kita nggak kufur. Ya. Tapi ada orang yang sudah terlalu dikasih teguran kayak apapun nggak peduli lagi, maka nggak ditegur lagi sama Allah. Ya biarin saja dia menyangka bahwa dia bisa sukses karena kekayaannya sendiri, karena kepintarannya sendiri, biarin aja. Ya nanti kan pas sakratul maut diambil juga semuanya gitu ya. Apa gunanya kekayaan kalau tiba-tiba Allah ketika dicabut nyawa udah nggak ada artinya lagi kekayaan itu. Ya di dunia hidupnya enak gitu ya, begitu dicabut nyawanya udah hilang, kelezatan itu nggak ada gunanya ya, nggak ada rasanya lagi gitu ya. Dia nggak akan ingat lagi bahwa kemarin saya punya mobil berapa, kemarin saya punya rumah berapa. Begitu dicabut nyawa itu ya it's a whole different story ya, udah cerita yang lain lagi, udah bukan cerita dunia lagi ya. Nah itu ya, jadi betapa manusia itu nggak mengerti tentang dirinya sendiri. Nah ini contoh hasil dari ketidakmengertian manusia tentang kebahagiaan. Tahun 2019, PBB mempublikasikan sebuah survei yang dibuat antara tahun 2016 sampai 2018. Jadi surveinya 2016-2018 digodok dulu hasilnya, kemudian dipublikasikan tahun 2019 gitu ya. Apa yang dipublikasikan ya? Tentang ranking of happiness ya, tingkat kebahagiaan dari masing-masing negara ya, ada sekian
lebih dari 100 negara, banyak sekali, kalau nggak salah 150-an, nanti ada angkanya, lihat ya. Ada 100 sekian ya, 100 sekian negara disurvei, lalu mereka simpulkan bahwa negara yang paling bahagia adalah negara Finlandia. Ya, 100 lebih negara, saya hanya tampilkan di sini 10 aja ya. Kalau 10, kalau 100-100-nya nggak bisa nggak kelar-kelar nih kajian. Ya, 10 aja, 10 besarnya gitu ya. Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Swedia, Selandia Baru, Kanada, dan Austria. Ya. Dari 10 negara, yang 8 Eropa. Ya, 8 Eropa. Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, Belanda, Swiss, Swedia, dan Austria. Ya. Yang satu benua Amerika, Kanada, yang satu lagi benua Australia, yaitu New Zealand, Selandia Baru ya. Dari 8 yang Eropa, yang 5 ternyata negara Skandinavia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia, dan Swedia ya. Itu juga masih termasuk Skandinavia ya. Jadi Skandinavia ini bahagia bener hidupnya bagaimana gitu ceritanya gitu ya. Kok kayaknya happy banget dari 10 ada 8 Eropa, dari 8 Eropa ada 5 yang Skandinavia ya. Indonesia berapa? Jauh lah pokoknya Indonesia ya. Nanti saya kasih lihat angkanya gitu ya. Jauh sekali kita posisinya. Kita di bawah banget. Kita termasuk negara yang paling langsa sedunia ya. Katanya begitu ya. Antum teman-teman semua jangan langsung percaya gitu ya. Ini tuh survei bikinan orang barat ya. Apakah orang barat tahu arti kebahagiaan? Ya, kita cek ya, kita cross check ya. Saya cross check dengan data tingkat bunuh diri. Ya, bunuh diri. Orang hidup belum tentu bahagia, tapi orang bunuh diri udah pasti karena nggak bahagia gitu ya. Nggak ada orang bahagia bunuh diri setahu saya gitu ya. Nggak ada analisis yang mengatakan oh dia nih saking bahagianya makanya dia bunuh diri gitu ya. Ya kayak youtuber kita ini nggak ngerti bahasa yang benar. Banyak yang bilang gitu ya, begitu mereka dapat makanan yang enak, wah ini makanan enak banget sampai pengen mati rasanya gitu ya. Nah itu ekspresi yang tidak benar ya. Nyatanya kan nggak ada orang pengen mati gara-gara makanan enak gitu ya. Enak banget sampai pengen mati, nggak ada gitu ya. Itu ekspresi yang justru jadi lucu karena kontradiksinya ya. Ya kalau enak kenapa lu pengen mati? Kalau enak tuh pengen nambah gitu harusnya gitu ya. Bukan pengen mati ya. Nah, kita kembali ke sini, jadi saya perbandingkan dengan data tingkat bunuh diri. Hasilnya apa? Ya. Nah, kita lihat sendiri Finlandia, negara paling bahagia, ternyata tingkat bunuh dirinya 15,9 dari 200.000 orang. 15 orang, hampir 16 bunuh diri, ya. Nomor urut berapa di dunia? Nomor urut 23, tertinggi loh. Karena di dunia ini ada 100, hampir 200 negara. Dari 200 negara, hampir 200 negara, ternyata dia nomor 23. Ya berarti 10% yang atas. Ya. Denmark, ya, posisi 51. Islandia posisi 33. Belanda 46. Swiss, ya. Swiss katanya negara nomor bahagia nomor 6. Ya, kalau kita sering lihat nih, kalau saya banyak tuh follow di Instagram dia, follow akun-akun tempat-tempat yang paling indah di dunia gitu ya. Itu Swiss sering kali muncul Swiss gitu ya. Swiss itu indah benar gitu ya. Kita kira itu bahagia semua orang Swiss gitu ya. Ternyata tingkat bunuh dirinya 17,2 dari 200.000 orang. Posisi 18 di dunia. Ya, orang Swiss stres semua, banyaknya stres ternyata. Swedia nomor 28. Dan Swedia ini ada catatan sendiri nih. Swedia ini dalam survei tingkat bunuh diri dikasih catatan bahwa Swedia ini diyakini lebih tinggi dari itu aslinya. Ya, kenapa? Karena Swedia itu satu dari sedikit negara yang memperbolehkan euthanasia. Ya, euthanasia itu kalau orang udah terlalu sakit gitu ya, maka dia boleh memilih untuk diminta milih untuk bunuh diri. Ya, caranya dengan apa? Caranya dengan dimasukin obat yang racun berarti ya ke badannya gitu ya. Kalau itu euthanasia aktif. Kalau yang pasif dia nggak bunuh diri pakai racun tapi pakai dengan melepas life supportnya. Ya, dia hanya bisa hidup dengan alat bantu napas misalnya gitu ya. Nah, alat bantu napas dilepas ya. Akhirnya lama-lama kata mereka sih mati dengan damai gitu ya. Katanya begitu ya. Nah, itu tingkat bunuh diri dengan euthanasia itu di Swedia sangat tinggi. Jadi angka ini belum termasuk itu. Ya, angka yang di hasil survei gitu ya. Belum termasuk yang itu.
Selandia Baru ternyata posisi 52, Kanada posisi 47, Austria posisi 25. Lumayan tinggi angkanya di atas belasan semua ya. 12 yang paling minimal. Ya, 12,1 Selandia Baru yang paling rendah lah. Ya. Yang paling tinggi siapa? Tadi Swiss ya 17. Walaupun Swedia dicurigai bisa lebih tinggi dari itu. Ya. Masalahnya euthanasia tidak digolongkan bunuh diri. Ya, makanya nggak dimasukkan dalam hitungan ini gitu ya. Nah, apa yang aneh dari sini? Yang aneh adalah ternyata setelah saya cek, Indonesia posisinya berapa? Di daftar negara paling bahagia, posisi kita nomor 92 dari 156. Nah, kan benar 150-an kan? 156 negara, kita nomor 92. Rendah banget. Ya. Tapi di tingkat bunuh diri, ternyata kita posisi 158 dari 183. Sangat rendah bunuh diri kita. Hanya 3,4 dari 200.000. 3,4 ya, lihat angka yang lain tuh. 15,9, 12,8. Ya, 4 kali lipatnya, 5 kali lipatnya. Kalau Swiss hampir 6 kali lipatnya. 6 kali lipat Indonesia, maksudnya gitu ya. Nah, katanya mereka jauh lebih bahagia daripada Indonesia. Tapi tingkat bunuh dirinya kok lebih tinggi banget, jauh banget. Ya. Nah, inilah yang saya bilang, orang Barat tuh nggak ngerti kebahagiaan. Antum nanya kebahagiaan, jangan sama orang Barat, mereka nggak ngerti. Mereka bikin survei, hasilnya diragukan. Ya, nah, diragukan. Kenapa? Kalau yang pertama kan jelas-jelas belum tentu. Ya, yang pertama tuh tingkat kebahagiaan. Bagaimana mengukur kebahagiaan? Kata mereka ada 1, 2, 3 itu warnanya tuh ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parameter. Ya, parameternya apa aja? Yang saya ingat ada kebahagiaan, tingkat kebebasan, persepsi terhadap korupsi, ya dan sebagainya gitu ya. Tapi semuanya itu hampir semuanya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi, ya. Pendapatan gitu ya. Pendapatan itu kan suatu hal yang duniawi banget. Kata siapa? Kalau pendapatan per kapita tinggi berarti bahagia? Belum tentu, ya. Banyak orang kaya nggak bahagia, ya. Kemudian kebebasan. Kata siapa orang kalau bebas menentukan nasib berarti bahagia, ya. Saya pernah share sebuah video tuh di Facebook tuh ya. Gara-gara saya share akhirnya saya disuspend sama Facebook gitu ya. Kenapa? Karena di video itu adalah dokumentasi tentang orang-orang yang menyesal setelah operasi kelamin. Ya, setelah operasi kelamin menyesal mau diapain lagi coba? Ya, yang dia pengen miliki udah dipotong gitu ya. Udah nggak ada gitu, mau diapain lagi? Ya. Nah, ternyata orang yang operasi kelamin itu banyak yang menyesal loh. Nah, tapi nggak boleh sama Facebook karena Facebook mendukung LGBT. Ya, pokoknya LGBT harus dibilang positif lah gitu ya. Ya. Jadi LGBT itu kan kayak apa dalam hal ini T-nya ya, transgender ya. Nah, itu kan kayak semacam apa ya? Cara manusia modern gitu ya untuk memperlihatkan bahwa saya benar-benar berkuasa atas diri sendiri. Ya, lihat nih, saya laki-laki kan, ya saya bisa berubah jadi perempuan gitu ya. Ternyata setelah berubah jadi perempuan dia nggak bahagia. Ya, dia menyesal gitu ya. Nah, tapi video itu nggak boleh di-share di Facebook, gitu ya. Karena Mark Zuckerberg punya pendapat yang beda sama kita, gitu ya. Nah, itulah kalau manusia dikasih kebebasan, kata siapa mereka akan bikin pilihan yang bagus terus, ya. Banyak pilihan bodoh yang kita buat sepanjang hidup, ya. Nah, itu sebabnya kalau kita ini jangan pakai ego ya, kadang-kadang orang Barat tuh pentingin ego. Makanya mereka selalu mengatakan saya tahu yang terbaik. Ya, tapi coba tanya ke diri sendiri, berapa banyak kita menyesal, ya? Berapa banyak pilihan salah yang kita buat, ya? Nah, itulah sebabnya kita butuh agama karena agama kasih tahu mana yang salah, gitu ya, mana yang mutlak salah, gitu, ya. Kalau Anda lapar, lalu mau makan apa, ya yang lewat tukang nasi goreng ada, tukang somai ada, itu pilihan yang nggak fatal lah gitu ya. Mau makan apa ya pilih aja, ada nasi goreng, ada mie ayam lewat, ada somai lewat, terserah. Atau mau jalan sedikit beli roti boleh, nggak masalah gitu ya. Kalau pilihannya cuma kayak begitu itu nggak fatal gitu ya. Tapi ketika memilih jodoh misalnya gitu ya saya pilih yang cantik ternyata brengsek. Nah gitu ya. Saya pilih yang ganteng ternyata playboy, mati dah lo. Ya gitu ya. Ternyata salah ya. Makanya agama ngasih tahu. Ya, kalau dalam Islam misalnya ya, perempuan dinikahi karena beberapa alasan, tapi yang paling penting adalah agamanya. Kan itu dikasih diingetin tuh ya, diingetin, dia lihat agamanya, gitu. Ya lihat agamanya. Kenapa dirinci lagi sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya?
Kata orang bertanya apa hak seorang anak terhadap ayahnya. Jawaban beliau, seorang anak punya hak dari ayahnya. Haknya apa? Dipilihkan ibu yang baik untuknya. Ya, anak dipilihkan ibu. Artinya apa maksudnya? Sebenarnya bukan anaknya udah ada baru dipilih ibunya, nggak mungkin begitu kan? Maksudnya adalah namanya laki-laki kalau cari calon istri bukan calon istri yang dicari, tapi calon ibu bagi anak-anaknya. Ya, jadi yang dicari itu bukan yang cakep, yang cantik, yang bening, yang lucu, bukan itu. Tapi yang kira-kira nanti kalau saya punya anak gue jadi bener nih sama dia nih. Nah gitu ya. Nah, anak-anak gue bakal bener nih kalau emaknya kayak begini. Nah gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena yang namanya laki-laki pasti banyak tugas di luar. Ya, mau dia papain gak mungkin kita waktunya sebanyak yang istri kita bersama anak-anak kita. Ya, maka kita harus mempercayakan anak kita kepada dia kan. Nah kalau dianya rusak nggak bisa, ya nggak bisa. Ya kita harus cari yang baik. Nah itu kan contoh tuntunan bagaimana agama tuh ngingetin ya manusia tuh jangan salah gitu ya, jangan lupa gitu ya. Masa kayak gitu aja lupa, banyak yang lupa gitu ya. Banyak orang sudah ngerti agama masih lupa juga gitu ya. Apalagi kalau nggak diingetin, kebayang nggak sih gitu ya. Nah makanya agama ini ngasih tahu bahwa kebahagiaan tuh nggak di situ ya. Nah tadi saya bilang yang pertama tabel yang pertama bisa jadi salah, tabel kedua nggak mungkin salah ya. Kenapa? Ya kan nggak mungkin salah. Yang kedua nih berapa yang bunuh diri itu kan jelas gitu ya, berapa yang bunuh diri, berapa dari 200.000 orang ada berapa yang bunuh diri, lalu diurutkan itu lebih jelas gitu angkanya gitu ya. Dan seperti saya bilang bunuh diri itu udah pasti nggak bahagia ya. Kalau yang pertama kita bisa berdebat apa yang Anda bilang bahagia. Oh parameternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh nggak kita nggak setuju? Boleh banget ya. Misalnya kalau saya ditanya apa parameter kebahagiaan, yang kepikir pertama kali apa? Kalau saya keluarga ya, parameter kebahagiaan ya. Kenapa? Gak punya keluarga gak bahagia gue, atau keluarga gue berantakan gue gak bahagia. Simple aja ya. Mau banyak duit kek, gue banyak duit tapi anak gue baca Al-Fatihah aja gak bisa, sholat aja gak mau, neraka ya, gak bisa ya. Keluarga tuh nomor satu gitu ya. Kita hidupnya duitnya banyak tapi suaminya selingkuh, waduh kagak ada rasanya tuh ya. Tiap tahun suami ngajak ke Eropa tapi saya tahu dia punya simpanan, buat apa gitu ya. Apa enaknya gitu ya, kalau liburan kan bisa aja ke kota lain aja gitu ya. Nggak usah ke Eropa amat gitu, daripada ke Eropa tapi tahu bahwa dia punya simpanan yang lain, gimana ya, apa enaknya gitu, dia selingkuh gitu ya. Oh bagusnya kayak begitu ya. Kalau buat saya parameternya keluarga. Sekarang coba bayangkan kalau PBB ketika bikin survei yang di atas menggunakan parameter keluarga, kira-kira Eropa ada di situ nggak? Eropa orang Barat ya, tahu kan orang Barat keluarganya kayak gimana? Ya, kira-kira mereka bahagia nggak? Ya, oh habis nih data udah rusak semua. Ya, Indonesia pasti naik ke atas gitu. Ya, kenapa? Karena keluarga kita masih banyak yang utuh. Ya pasti kita lebih utuh, lebih bahagia daripada mereka kalau poin itu dimasukin. Tapi poin itu nggak dimasukin. Intinya adalah kita bisa berdebat soal tabel yang di atas. Tapi tabel yang di bawah kita pasti setuju. Bunuh diri kenapa dia nggak bahagia? Ya kan ada tuh bunuh diri yang euthanasia. Ya, euthanasia kan karena nggak bahagia. Ya capek, dia sakit udah bertahun-tahun nggak kuat, akhirnya dia minta dicabut aja life supportnya biar mati aja. Ya, nah itu kan maunya dia gitu ya. Ya setidaknya dia kira maunya dia gitu ya. Saya pernah baca sebuah artikel tuh ya tentang orang yang selamat dari bunuh diri ya. Jadi dia bilang begini, saya tuh udah pernah mau bunuh diri, loncat dari jembatan yang tinggi ke dalam sungai supaya hanyut gitu ya. Qadarullah nggak hanyut gitu ya. Ternyata arusnya nggak cukup keras, akhirnya saya malah selamat gitu ya. Nah dia bilang apa coba? Suicide looks like a good idea until you actually jump. Ya, gitu ya. Bunuh diri itu kelihatannya seperti gagasan yang bagus sampai saya benar-benar loncat. Begitu saya loncat, langsung saya tahu, it's a bad idea. That's stupid gitu ya. Kenapa gue harus bunuh diri gitu ya? Saat begitu kakinya meninggalkan jembatan, ya pikiran dia langsung begitu. Ya, kenapa gue mesti bunuh diri? Bodoh banget gue nih ya. Memaki-maki diri sendiri saja. Ya, qadarullah dia selamat, maka dia berusaha membujuk semua orang. Dia buka hotline, kalau ada yang mau bunuh diri telepon gua gitu ya. Nanti gua bujuk lu supaya nggak bunuh diri. Ya kenapa? Karena gua udah tahu. Nah gitu ya, bagus gitu ya.
ya, kiprahnya bagus gitu ya. Jadi membujuk orang supaya jangan bunuh diri. Ya karena saya udah pernah membunuh diri dan ya it's not worth it gitu ya, nggak ada gunanya kayak begitu. Ya. Nah itulah jadi ternyata soal kebahagiaan PBB juga nggak tahu, gitu ya. Orang Barat juga nggak paham gitu ya dan debatable kita bisa berdebat dong. Ya kalau menurut saya sih keluarga harus ada di situ. Ya tapi kalau masuk faktor keluarga kira-kira tuh datanya masih kayak begitu apa enggak? Tahu tingkat penceraiannya kayak apa? Tahu tingkat perzinaannya kayak apa? Ya zina itu kan merusak keluarga. Ya bukan hanya kalau selingkuh gitu ya. Kalau misalnya anaknya berzina sama orang lain, apa orang tua ada yang bahagia gitu. Ya, ada gitu orang tua bahagia. Ya tiba-tiba anaknya hamil di luar nikah, kayak gitu. Gimana perasaan bapaknya? Gimana perasaan ibunya? Ya. Atau mungkin ya lu hamil di luar nikah tapi tanggung jawab, tapi si laki-lakinya mau nikahin dia, tapi gimana perasaan bapaknya gitu ya? Ayah dari seorang putri itu maunya, pengennya dalam dalam impian dia gitu ya. Dia pengennya kalau ada laki-laki minat sama anak saya tuh bawa ya datang ngomong baik-baik gitu ya, kita tentukan tanggalnya tuh bawa pergi deh gitu ya, nggak apa-apa, ada keridoan gitu ya. Nah, dari saya jagain bertahun-tahun, sekarang giliran kamu yang jaga gitu. Nah gitu kan enak tuh ya, ada keridoan begitu tuh enak gitu ya. Nah tapi ternyata nggak terjadi. Nah akhirnya keluarga rusak juga ya. Fenomena single parent gitu ya, bapaknya di mana udah nggak ada yang tahu, atau ibunya di mana nggak tahu, ibunya pergi ya, waktu kita masih lagi susah gitu ya, lalu ayah yang membesarkan saya sendirian gitu ya. Nah itu kan nggak bahagia orang kayak begitu ya. Tapi ternyata keluarga nggak masuk dalam parameter kebahagiaan ya. Nah itulah gitu ya. Jadi saya bilang data yang di atas debatable, data yang di bawah nggak ada debat ya. Ya, ternyata kebahagiaan kita nggak, banyak orang nggak paham juga soal kebahagiaan. Nah ini cara untuk memahami manusia pertama kali ya. Ini ada di surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr ayat 28 dan 29 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'in masnun. Ya. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Ya. Jadi Allah tuh berkata kepada para malaikat ingin menciptakan manusia dari lumpur hitam, dari tanah liat, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Nah, itu jasadnya tuh. Ya, saya tanya teman-teman, kira-kira kalau teman-teman tahu bahwa teman-teman dibuat dari lumpur, bangga nggak? Apa yang mau dibanggain dari lumpur gitu? Ya, apa yang bagusnya sih? Dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, apa bagusnya? Tapi faidza sawaituhu, ketika sudah disempurnakan wujudnya, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalamnya, ya, ruh ke dalam. Ruhnya tuh Allah yang meniupkan sendiri. Ya, jadi kita ini ditiupkan, bukan berarti ruh kita tuh sama dengan Allah gitu, enggak gitu ya. Ruh kita berasal dari zat Allah, bukan, tapi Allah yang masukkan ruh ke dalam jasad tadi. Kira-kira sekarang yang mulia tuh ruhnya apa jasadnya? Ya. Setelah ditiupkan ruhnya, faqa'u lahu sajidin, maka sujudlah kalian semua kepadanya. Ya, jadi malaikat tuh gak disuruh sujud ke dalam sujud ke arah tanah lumpur yang diberi bentuk tadi, tapi tanah lumpur yang sudah dibentuk kemudian disempurnakan dan kemudian dimasukin ruh ke dalamnya. Sebelum ada ruhnya gak perlu sujud dulu. Berarti yang mulia tuh ruh apa jasad? Ya, harusnya kita udah nangkep nih, gitu ya. Pasti yang mulia itu adalah ruhnya, ya. Nah, oleh karena itu kita kalau cari kemuliaan, ya, kalau cari kemuliaan yang muliakan, karena esensi kita adalah ruh bukan jasad, ya, maka kebutuhan yang harus kita penuhi, kebutuhan apa dulu? Ruhani dulu, bukan jasadi dulu. Masalahnya kita belajar ekonomi dari orang Barat, akhirnya kita menyimpulkan, oh kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan, ya, pakaian, makanan, dan rumah tempat tinggal. Iya benar, itu juga butuh. Ya, tapi kebutuhan rohani lebih mendesak. Ya, kenapa? Orang kalau stres nggak bisa nunggu semalam. Ya, gitu ya. Kalau orang lapar bisa nggak nunggu semalam? Bisa. Ya, semalaman nggak makan tuh insya Allah selamat. Ya, ya. Kemudian kalau orang nggak punya tempat tinggal gimana? Lah banyak gelandangan umurnya panjang, masih hidup. Ya, masih hidup. Ya semalam kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan masih hidup. Ya.
pakaian gitu ya, pakaian compang-camping pun banyak orang bisa hidup lama gitu ya. Saya nggak mengatakan bahwa menggampang-gampangkan masalah itu, tapi ketika ruhani tidak stabil semalam saja berbahaya sekali. Ya. Semalam dia depresi rasanya panjang sekali. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa hakikat diri kita ruh bukan jasad, ya, maka kebutuhan utama kita kebutuhan ruhani bukan jasadi. Ya. Maka kalau kita mau membuat diri kita jadi mulia, yang dimuliakan apanya? Bukan jasadnya, tapi ruhnya yang diutamakan. Ya. Kemudian kalau kita melihat orang, kita nilai orang tuh hina apa enggak, bukan jasadnya, tapi ruhnya, ya, jiwanya yang bikin dia tuh hina, ya, yang bikin dia tuh jelek, gitu ya. Yang bikin dia baik juga ruhnya, ya. Nah ini mau abrik cara kita berpikir kan, ya. Sekarang kita punya cara berpikir yang baru. Lalu bedanya apa jasad sama ruh? Ya beda, sifatnya beda. Ya. Jasad itu dari kecil, waktu bayi gak bisa apa-ngapain, ya, lama-lama makin hebat. Usia 20-an tuh di puncak. Ya. Begitu masuk usia 30-an, kira-kira masih di atas gak? Pasti anti klimaks. Ya. Ya, ini tadi tiba-tiba ke mute, tiba-tiba saya nggak jadi host lagi, makanya saya nggak bisa share screen nih. Bisa tolong dibalikin ke hostnya? Host. Belum bisa screen share? Harus jadi co-host dulu. Ya, dari saya. Ya. Sorry, kita tadi masih bahas ruh dan jasad ya. Ini penting sekali ya. Apa bedanya jasad dengan ruh? Ruh itu at some point ya, dia akan terus menurun sampai akhirnya mati. Ya, ketika jasad berpisah sama ruh, yang terjadi pada jasad adalah dia mati. Jadi yang kita sebut mati itu apa? Jasadnya mati. Ya. Nah, ruhnya bagaimana? Kita nggak nyebut ruhnya mati kan? Ya, justru ruh itu dibawa ke alam yang lain, dia mengalami hal-hal yang lain. Dia nggak mati, dia hidup. Ya, nanti dibangkitkan kembali jasadnya, ya, ruhnya dipasangkan lagi ke jasadnya. Ya, jadi ada bedanya gitu, jasad sama ruh. Kalau jasad lama-lama performanya makin menurun, ya, kekuatannya makin berkurang, gitu ya, staminanya makin berkurang, kecantikan dan kegantengannya juga berkurang. Ada nggak orang tambah cantik terus? Nggak ada, ya. Ada nggak orang tambah ganteng terus? Serem kalau ada, gitu ya. Mengerikan sekali kalau ada orang seperti itu, gitu ya.
Kalau ada orang awet muda ada gitu, tapi makin muda enggak. Ya tetap aja dia mengalami penuaan gitu ya, melemah dia, ya melemah gitu ya. Makin tidak cantik, makin tidak ganteng dan seterusnya gitu ya. Ya enak dilihat kalau dia sering senyum misalnya gitu ya, tapi nggak tambah ganteng, ya nggak tambah cantik gitu ya. Itulah jasad ya. Tapi ruh itu ada nggak kesempatan di mana ruh itu makin lama makin bagus, makin matang? Bisa. Ya, justru manusia itu makin tua harusnya makin bijaksana. Dulu waktu masih muda kayak gini kelakuannya, sekarang bisa lain, bisa. Ya, kenapa? Ya itulah ruh, gitu ya. Maka ruh itu berbeda dengan jasad. Ya, maka teman-teman kalau mau mulia karena ruh itu bisa banget. Makin mulia sampai akhir hayat bisa nggak? Bisa. Ya, bisa kita ini makin bagus, makin bagus, makin bagus. Tapi yang bagus tuh ruhnya. Nah kalau teman-teman sibuk mikirin jasadnya, at some point gak bakal naik terus grafiknya, ya pasti kita akan jatuh, pasti akan kecewa, ya. Tapi kalau ruh yang kita benahi, bukan berarti jasad dicuekin ya, enggak, ya. Karena begitu ruhnya itu suka dengan kebaikan, maka dia juga suka dengan kerapihan, suka dengan keindahan, suka dengan yang wangi-wangi, bukan yang bau busuk. Ya otomatis orangnya juga enak dilihat gitu loh. Ya otomatis jasadnya juga bagus gitu ya. Tapi kalau kita fokus ke jasad, kadang-kadang kita lupa sama ruh, ya. Kadang-kadang kita suka lupa sama ruh gitu ya. Akhirnya kita jadi orang yang menyebalkan walaupun kita ini ganteng, cakep, ya foto model, tapi ternyata ngeselin gitu. Ya, kan banyak orang kayak begitu ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, kita kalau kalau kita mengandalkan ruh, ruh itu grafiknya bisa naik terus sampai akhir hayat. Bisa kita tuh meninggal di klimaks gitu ya. Meninggal di puncak karirnya gitu ya. Itu disebut husnul khatimah gitu ya. Akhir yang paling baik tuh kayak begitu. Jadi saat dia lagi soleh-solehnya, lagi bagus-bagusnya, dulu mah hancur gitu ya. Dulu hancur kelakuannya, tapi di saat dia lagi tinggi-tingginya, lagi mulia-mulianya, dia udah semua orang menyaksikan bahwa dia orang soleh gitu ya. Wafat dia di situ, cakep. Ya, itulah ya, itu bisa terjadi dan ya bukan hal baru ya. Sebagaimana juga ada orang yang tadinya mulia, soleh, gitu, bagus gitu ya kelakuannya ya, ternyata rusak, di akhir hayatnya dia meninggal, su'ul khatimah. Ya itu juga bukan perkara yang baru juga. Ya, itu bukan suatu fenomena yang ajaib, yang baru dari dulu udah banyak ya begitu. Ya, tapi kita bisa mengetahui bahwa ruh itu mampu naik terus gitu ya, nggak mesti dia anti klimaks gitu ya. Usia setelah 30 tahun ruhnya makin melemah, nggak juga. Banyak orang malah makin bagus. Ya. Nah sekarang kita sudah mengerti hakikat diri kita adalah ruh ya, berarti harus dipikirkan adalah ruhnya bukan jasadnya ya. Jasadnya juga dipikirin tapi otomatis lah itu gitu ya. Kita lapar kan berarti kita mikirin jasad kita. Jasad kita ini butuh makan gitu ya. Nah lapar tuh nggak usah dilatih gitu ya. Udah pasti tahu lah secara naluriah kita ini butuh makan ya. Nah, tapi ruh ini yang mesti dikasih tahu ya. Nah sekarang kita mencoba pelajari apa tugas kita di dunia ya. Ini dari Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallah ya. Jadi Allah tuh berkata kepada para malaikat ya, aku ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu adalah wakilku, wakil Allah di muka bumi maksudnya. Ya, kita ini mewakili Allah. Ya, yang mewakili Allah pasti tidak sama dengan yang diwakili. Ya, yang mewakili pasti nggak sama dengan yang diwakili. Ya, misalnya jadi wakil Indonesia di sidang umum PBB, wakilnya Indonesia. Ya, si Fulan mewakili Indonesia. Apakah sama si Fulan dengan dengan Indonesia? Tidak sama. Ya, tapi nah, ya apa? Ketua dengan wakil ketua, presiden dengan wakil presiden itu pasti nggak sama. Ya. Tapi yang mewakili, yang jadi wakil, ya harus bertindak sesuai kebijaksanaan yang diwakili. Kita mewakili Indonesia, gitu ya. Kalau kita mewakili Indonesia pergi ke sidang umum PBB, gitu ya, coba diatur, gitu ya. Coba diatur, misalnya kita ya mungkin kita kalau jalan-jalan ke kota lain aja kita nggak peduli kita pakai apa, gitu ya. Siapin aja kaos buat santai, kita mau hiking, mau gimana, gitu ya. Tapi kalau kita mewakili di sidang umum PBB misalnya gitu ya, walaupun di luar sidangnya, di acara-acara di luar sidang kan ada jam kosongnya gitu ya, ada jasa bebasnya gitu ya, tetap misalnya kita pakai baju batik, kita pakai baju khas Melayu gitu ya. Kenapa?
Kita ngasih lihat, saya ini wakil Indonesia loh, ya. Di baju kita ada tulisan Indonesianya gitu ya. I love Indonesia misalnya gitu ya. Karena kita merasa mewakili Indonesia. Kita membawa Indonesia gitu ya ke negeri orang, dan orang tahu saya wakilnya Indonesia. Kalau orang nggak tahu kita siapa sih ya kita juga cuek-cuek aja gitu barangkali gitu ya. Kalau orang turis, makanya turis kan nggak mewakili siapa-siapa ya, dia turis aja, dia pengen liburan gitu ya, dia mau pakai celana pendek di lobi hotel nggak ada yang peduli ya. Tapi kalau misalnya atlet Indonesia di Olimpiade, walaupun di hotel para atletnya, ya dia nggak sembarangan ya, ada etika yang harus dia pelihara, bukan sekedar etika di hotel, tapi etika membawa nama baik bangsa ya. Maka walaupun sehari-harinya dia sering nongkrong di bar, tapi kalau lagi mewakili negara di Olimpiade, dia nggak ke bar dulu gitu ya, nggak ke bar, selain karena kalau atlet ya nggak boleh ke bar dulu gitu ya sampai dia selesai tugasnya ya. Kan nggak lucu lagi disuruh lomba lari tapi mabok gitu ya, nggak bagus ya. Jadi itulah khalifah. Khalifah itu mewakili gitu ya, kita mewakili Allah. Khalifah Allah di muka bumi berarti kita mewakili Allah. Kita sama nggak dengan Allah? Enggak, jelas tidak. Tidak mampu kita menyamai Allah ya. Tapi kita harus mencerminkan kebijakan Allah. Maka kalau Allah tuh maha bijaksana, kita nggak boleh naif ya, kita nggak boleh sembarangan. Kalau Allah tuh maha adil, maka kita nggak boleh zolim. Kalau Allah maha pengasih maha penyayang, kita juga harus pengasih penyayang ya. Allahnya maha pengasih maha penyayang, begitu lihat kucing kita tendang ya, berarti Anda bukan hamba Allah yang benar, apalagi Anda bukan khalifah Allah ya. Tidak cocok perilaku Anda gitu ya untuk mewakili Allah ya. Maka Allah tuh maha perkasa, Al-Aziz gitu ya. Maka wakilnya kira-kira boleh memble nggak, boleh letoy nggak, boleh lemas nggak, boleh culun nggak gitu ya. Boleh nggak culun gitu ya, biarin aja gue culun, gue orang biasa, gue bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi Allah udah bilang antum khalifah ya. Nah di sini kita belajar bahwa tidak seorang pun dari kita nih yang punya hak untuk melepaskan amanah ini ya. Jadi walaupun Anda merasa saya orang kecil, Ustaz, saya orang bodoh gitu ya, terserah lo mau ngomong apa, tapi Allah nggak bilang begitu. Allah nggak pernah bilang saya mau ciptain orang bodoh ah. Allah nggak bilang begitu. Saya mau ciptain orang miskin, orang bego, orang bodoh, orang kecil, orang nggak tahu apa-apa, yang nggak ada gunanya, yang hidup cuma nyusahin doang. Pernah nggak Allah bilang kayak gitu? Enggak. Justru malaikat yang heran, apa sih potensinya makhluk ini? Ya, makanya mereka protes, ada jali fiha mayasfidu fiha wayasfikud dima ya. Wa nanusabihu bihamdika wa nuqaddisulah. Allah menjawab, ini Allamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kalian enggak tahu. Ya. Jadi Allah bela kita. Sekarang bayangkan Allah sudah bela kita, Allah sudah angkat nama kita di hadapan para malaikat, tiba-tiba kita yang merendahkan diri kita sendiri. Patut nggak perilaku seperti itu? Ya, Allah sudah angkat, kita yang menjatuhkan. Ya, gitu ya. Kurang ajar makhluk manusia ini, memang gitu ya. Banyak yang kurang ajar. Ya, Allah sudah tinggikan, kita malah menjatuhkan. Ya, Allah sudah belain kita, malah kita yang nggak mau berjuang. Ya, sama aja kayak misalnya orang mau sekolah, nih dikasih uangnya nih, sekolah deh lupa deh, ya sampai S2, S3 sekalian gitu ya. Kitanya yang males, cakep nggak tuh? Ya, nggak ada cakep-cakepnya kayak gitu perilaku. Ya, nah kita punya potensi buruk, tapi ada kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui oleh para malaikat. Ya, kita harus tahu kebaikan kita apa gitu ya, kita cari. Ya, nanti yang intinya adalah kita ini khalifah Allah. Ya, kita ini khalifah Allah. Jadi jangan rendahkan diri sendiri. Saya kan bodoh, Ustaz. Bodoh tuh kemarin. Besok lain urusan, hari ini besok lain urusan ya. Nah, kalau hari ini kita lengah, besok lain lagi ya, besok kita berjuang lagi, besok ronde berikutnya ya. Jadi kita nggak terpuruk lalu nggak bisa bangkit lagi gitu ya. Itu jadi lirik lagu cengeng aja lah gitu ya, aku terpuruk dan nggak bisa bangkit lagi ya. Itu biarin aja orang ngomong kayak gitu, kita nggak boleh ya. Kita ini khalifah Allah di muka bumi ya. Nah, ini sebagai penutup ya tentang kebahagiaan ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, sebagaimana mata itu bahagia kalau bisa melihat ya. Sedih mata itu kalau kita nggak bisa lihat ya. Tangan itu juga bahagia kalau dia bisa berbuat sesuatu dengan tangannya. Kalau tangan lumpuh ya sedih dia ya. Nah, jiwa manusia baru akan menemukan kebahagiaan kalau sudah mengenal sang penciptanya dan tujuan penciptaannya ya. Jadi kunci kebahagiaan di situ sebenarnya ya. Kita mengenal Allah dan mengenal tujuan diciptakannya kita. Ya, itu kunci kebahagiaan.
Kalau kata Imam Al-Ghazali ada 3 jenis kebahagiaan. Yang 2 bisa didapatkan di dunia, yang 1 nggak bisa. 1 hanya bisa di akhirat. Apa yang kedua? 2 kebahagiaan di dunia. Yang pertama kita bahagia kalau dapat kebaikan. Ya, dapat kebaikan dari Allah, baik kita ikhtiar apa enggak. Kadang-kadang kita nggak ikhtiar dikasih juga sama Allah kan. Nah, tetap aja kita bahagia gitu. Ya, apalagi kalau kita ikhtiar susah payah, tiba-tiba kemudian Allah kasih sesuai keinginan kita. Wah, cakep tuh, senang kita. Ya, jadi kita ikhtiar apa enggak ikhtiar, kalau dapat kebaikan pasti kita senang. Ya, itu kebahagiaan level 1. Ya, hanya level 1-nya saja yang paling rendah gitu ya. Level 2-nya ya buat orang-orang yang soleh nih, ya. Buat orang-orang soleh yang sudah levelnya soleh gitu ya. Kalau tadi kan orang-orang jahat juga bahagianya dengan cara itu juga gitu. Ya, orang bahagia itu orang jahat dapat uang, dapat kebaikan, ya dia senang gitu, ya. Tapi kalau yang kedua ini orang soleh, gitu ya. Apa? Orang soleh itu bahagia kalau dia sudah benar. Ini penting nih ya, kalau dia sudah benar ya. Maka kenapa saya tekankan begitu? Karena benar belum tentu menang. Benar belum tentu kaya. Ya, benar belum tentu sukses. Nah, ini harus diluruskan gitu ya. Apakah kalau kita berusaha maka Allah akan berikan hasilnya? Belum tentu. Ya. Apakah kalau kita jujur malah kita pasti menang? Belum tentu. Ya, kita lihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya di perang Uhud menderita kekalahan. Ternyata di Ali Imran 140 ya dinyatakan bahwa watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu Allah pergilirkan di antara manusia. Ada saatnya kita menang, saatnya kita kalah, saatnya kita bahagia, saatnya kita menderita. Dan kita bukan pengecualian. Orang beriman itu bukan pengecualian. Karena bayangkan kalau para sahabat saja bisa menderita musibah di perang Uhud gitu ya. Kira-kira kita bisa nggak? Ya pasti bisa. Ya. Nah, tapi di akhir ayat tadi, ayat Ali Imran 140 ya, ada pernyataan Allah yang sangat penting. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Ya, Allah tuh gak cinta sama yang zalim. Ya, yang zalim bisa menang gak? Bisa. Tapi Allah gak cinta sama mereka. Ya, yang baik, yang ahlul hak ya, pembela yang hak bisa kalah gak? Bisa. Ya, sebagaimana di perang Uhud, ya. Tapi Allah tidak mencintai orang-orang zalim, tetap aja cintanya sama para sahabat gitu. Itu poinnya gitu ya. Jadi kita ini kalau udah benar, kalau orang beriman itu kalau udah benar dia bahagia. Ya. Wah, gara-gara apa? Udah waktu sholat, tapi kalau kita sholat kita nggak kebagian makanan, misalnya gitu ya, dalam satu acara gitu ya. Kalau bisa jadi kebagian sisanya doang gitu ya, atau bahkan nggak dapet karena orang lain rebutan, ya. Lalu kita pilih sholat dulu lah. Kalau makan mah ntar juga dapet di tempat lain gitu misalnya gitu ya. Kita sholat, lalu kemudian ternyata kita nggak dapat makan, bener apa yang kita perkirakan gitu ya. Nah, tapi kalau orang beriman dia udah bahagia. Kenapa? I did the right thing. Ya, saya udah lakukan yang benar. Ya, yang benar tuh berarti kenyang, nggak mesti. Ya, yang benar berarti kaya, nggak mesti. Ya, banyak orang kaya dengan curang. Berarti apa? Berarti curang tuh bisa bikin kaya, bisa. Ya, kalau teman-teman cuma mau kaya gitu ya, nggak usah ikut kajian-kajian keislaman lah. Ya, nggak usah gitu ya. Pokoknya perkaya diri aja dengan segala cara, halalkan segala cara. Bisa insya Allah. Ya, bisa, tapi nggak berkah gitu ya, nggak berkah, nggak bagus gitu ya. Nah, kita kan udah tahu apa yang mana yang benar, maka bagi orang beriman udah benar itu udah bahagia. Ya, di Ponorogo orang pembela kebenaran kalah, dibuang ke Makassar. Tuan Kimam Bonjol pembela kebenaran kalah, dibuang ke Manado. Cut Nyadin bela kebenaran kalah, dibuang ke Sumedang. Tapi tetap aja Allah kira-kira berpihak sama Belanda apa enggak? Enggak. Yakin kita bahwa pahlawan itu yang 3 tadi gitu. Pahlawan di mata kita maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kadang-kadang dunia menipu seperti ini. Kadang-kadang kita pengen kaya padahal belum tentu orang kaya itu yang Allah cintai. Ya. Bisa jadi orang Allah tuh benci sama orang ini gitu. Ya. Bisa jadi. Kenapa? Karena sesaat sebelum ditimbun dengan hartanya, Qarun itu kan kaya raya. Ya. Sesaat sebelum ditimbun. Ya, jadi sebelum Allah turunkan azab kepada si Qarun tuh kayanya minta ampun gitu. Nah, sekarang kita apa dasarnya kita pengen jadi kayak pingin banget kayak orang ini ya, mobilnya mobil sport ada 5 biji ya, 5 biji ganti-ganti dia pakai gitu ya, kaya raya gitu. Ya, Qarun lebih kaya daripada itu. Ya. Buktinya tuh hidupnya enak sesaat sebelum diazab kan. Sesaat sebelum diazab juga Qarun masih bahagia tuh. Ya, masih duitnya masih banyak. Ya, makannya masih enak, kekayaannya masih banyak ya. Sesaat sebelum
azab. Begitu diazab, hilang semua kelezatan. Tertipu dia, baru dia tahu, wah saya tertipu. Selama ini saya kira saya benar, padahal enggak. Ya, salah mengira bahwa yang benar itu yang menang, belum tentu. Ya, yang menang adalah yang benar, belum tentu. Bisa jadi yang kalah itulah yang benar. Ya, nah bagi orang beriman dia sudah benar, dia udah bahagia. Kenapa? Karena ada Allah yang Maha Adil. Ya, wah saya bermain jujur tapi kalah. Ternyata ada orang lain yang mainnya curang, tapi dia yang dapat apa yang saya kejar selama ini. Ya, tapi di sisi Allah siapa yang menang? Yang menang adalah yang benar. Ya, makanya dalam Al-Quran banyak pernyataan fauzan aziman. Ya, itulah kemenangan yang benar-benar besar, kemenangan yang sejati gitu ya. Anda jangan jangan salah kaprah mengira bahwa yang menang itu yang menang di dunia. Enggak. Yang menang itu adalah yang benar di mata Allah, ya di sisi Allah benar, maka dialah yang memperoleh kemenangan yang sejati. Ya nanti menangnya gitu ya. Bukan berarti bahwa kita nggak perlu mikirin sukses, nggak perlu mikirin harta. Ya harta kan perlu juga ya. Ini sekarang dulu saya kuliah di ITB, SPP-nya 700.000 bisa kuliah satu semester. Ternyata sekarang setelah saya cek berapa SPP-nya paling murah 12,5 juta. Wah gitu ya. Jadi kalau nggak punya duit 12,5 juta per semester mau mau nyekolahin di situ nggak bisa. Ya, uang tuh perlu, ya perlu. Tapi kalau menggantungkan kebahagiaan ke situ keliru. Ya salah betul. Ya salah banget itu. Ya. Nah itu kebahagiaan yang kedua ya. Itu dua-duanya bisa di dunia. Yang ketiga itu nggak bisa di dunia. Yang ketiga ini hanya bisa didapat oleh orang-orang pilihan, orang-orang yang pada akhirnya jadi pemenang. Ya, yaitu apa kebahagiaan ketiga? Menatap wajah Allah di akhirat nanti, masya Allah. Ya, udah nggak bisa gambarin saya juga, karena saya nggak tahu juga rasanya gimana gitu ya. Tapi kita membayangkan gitu, bayangkan aja gimana rasanya. Dan nanti bertatap wajah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah nggak mau bertatap wajah dengan penduduk neraka, nggak sudi. Ya, maunya sama siapa? Penduduk surga. Ya, makanya ini suatu hal yang kita kejar supaya kita dapat kebahagiaan yang ketiga yang nggak bisa dijangkau, ya nggak sama sekali nggak selevel dengan dua yang pertama. Ya, nah dua yang pertama itu kalau udah sampai ke level 2 itu udah cakep. Jadi teman-teman asal kita sudah benar, nah kita udah happy. Kenapa? Udah dicatat sama Allah, udah beres pokoknya. Udah beres gitu ya. Ada orang lain curang tapi dia bisa sukses, nggak apa-apa, ambil aja kesuksesan, ambil lah ya, ambil aja dunia, ya bawa pulang sono gitu ya. Buat kita itu salah ya. Buat kita benar dan salah itu lebih penting daripada menang dan kalah ya. Camkan baik-baik. Kita boleh nggak kita berusaha menang? Boleh banget. Dan itu wajar gitu ya, normal gitu ya. Orang tuh pingin sukses tuh wajar, nggak usah dibikin kajian lah gitu ya. Teman-teman, saya membujuk teman-teman supaya pengen menang. Semua juga pengen menang, semua pengen sukses ya. Itu nggak sesuatu yang nggak perlu dilatih lagi lah, itu naluriah gitu ya. Tapi saya pengen kasih tahu apa itu kesuksesan sejati. Sukses sejati itu adalah kalau kita benar di mata Allah ya. Kalau kita salah nggak sukses namanya. Walaupun sukses di mata manusia ya, walaupun kaya raya di mata manusia, ternyata bangkrut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukupkan sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan pada moderator Fadol. Fadol, panitia, ya. Kayaknya belum masuk suaranya ya? Nah,
Ya. Oh, itu campur. Cek lagi ada tapi. Cek, udah. Ya, alhamdulillah ini assalamualaikum, izin bertanya dari Kiftiah ya. Belum ada pertanyaan lagi. Tapi pertanyaannya belum ada nih. Boleh Kiftiah langsung ngechat aja. Biar nanti di sini oleh saya dibacain. Ya, sebelumnya afwan juga kepada Iwafila dan kepada Ustadz. Tadi ada gangguan teknis ya, sebentar. Dan nanti kedepannya insya Allah kita akan perbaiki. Dari YouTube. Ya, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari Ummu Hasanah. Katanya orang kalau bunuh diri esok dibangkitkan kelak dalam keadaan demikian terus ya Ustadz, dan seluruh amalnya tidak tercatat di sisi Allah, kekal di jahanam. Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Orang kalau bunuh diri, Ya, esok dibangkitkan kelak dalam keadaan demikian terus dan seluruh amalnya tidak tercatat di sisi Allah, kekal di jahanam. ya. Jadi pertanyaannya, Kayaknya ini apakah benar atau tidak kayaknya? ya, ya. Ya, kalau dari dalil-dalil yang kita dapat sih memang iya, ada pernah penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa orang kalau bunuh diri, misalnya bunuh diri itu gimana sih? Bunuh diri itu gantung diri misalnya gitu ya. Jika dia gantung di mati bunuh diri, maka di neraka itu dia akan gantung diri dia terus gitu. Terus menerus itu yang dikerjakan ya. Nah, tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah apakah dia akan selamanya di neraka? Nah, itu yang jadi pertanyaan gitu ya. Ini ada Ya, betul. hadisnya riwayat Muslim ya, di mana Rasulullah SAW itu mengatakan siapa yang bunuh diri dengan besi ya, maka besi yang digenggam di tangannya itu akan selalu diarahkan menikam perutnya. Ya, ini kalau bunuh diri kayak begitu gitu ya. Maka kalau dia minum racun, dia akan minum racun itu terus-terusan. Ya, nah ada kalimatnya yang akan kekal di neraka jahanam, itu juga ada kalimatnya. Ya, nah cara tekstual begitu. Tapi kemudian ada orang berpandangan kekal dalam neraka ini apakah benar seperti itu? Nah ini ada perdebatan lagi gitu ya. Tapi saya rasa kalaupun hukumannya cuma sehari di neraka jahanam, rasanya kita udah cukup buat kita untuk mengatakan gak usah dikerjain ya, gitu ya. Udah cukup lah buat kita itu ya. Jadi jangan kita kerjakan sama sekali lah, ya. Nah tapi ulama juga sepakat kalau orang bunuh diri dia tetap muslim, ya. Jadi tetap kita sholatkan juga, gitu ya. Ya tapi kalau dia muslim berarti apa? Secara hukum yang dasar yang kita tahu, orang muslim itu suatu hari akan keluar dari neraka, gak akan selamanya, ya. Nah
Tapi ada juga yang mengatakan karena hadis yang mengatakan kekal neraka berarti sebenarnya dia mati kafir. Nah itu jadi pertanyaan. Nanti ada perdebatan di situlah ya. Saya nggak begitu capable untuk mendiskusikannya ya. Mungkin lebih baik ditanya kepada para ustadz yang lebih mumpuni dalam soal fikih soal ini gitu ya. Yang pasti buat kita mah nggak usah dipikirin ya, jangan pernah memikirkan opsi ke situ gitu ya. Jangan pernah kepikiran ke situ ya, karena sekali lagi kita nih hidup itu anugerah dari Allah. Allah sudah ngasih hidup gitu ya, maka jangan dibuang-buang. Seneng nggak kita kalau ngasih sesuatu lalu orang yang dikasih itu ngebuang-buang gitu? Seneng nggak seneng gitu. Kita nggak suka. Allah apalagi gitu ya, Allah juga itu penghinaan besar bagi Allah gitu ya. Kita dikasih hidup malah dibuang-buang. Kita dibilang sebagai khalifah ya, kita malah mengakhiri hidup kita sendiri, nggak bagus gitu ya. Nah, coba kita perbaikilah adab kita kepada Allah gitu ya. Ingat dalam keadaan seberat apapun kita alami ya, jangan lupa bahwa ini adalah pemberian dari Allah ya, maka jangan dilepas begitu saja. Udah ya Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Jadi intinya kita tidak boleh menyia-nyiakan karunia apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi harus kita gunakan sebaik mungkin. Yang pastinya kita harus gunakan juga di jalan Allah, yang dimana itu salah satu bukti langkah nyata kalau kita ikhlas, ridho, dan menerima apa yang diberikan oleh Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pertanyaan berikutnya ada lagi Ustadz. Itu, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya agar ruh selalu hidup ke arah yang lebih bagus? Terima kasih. Ya, ini satu hal yang menarik ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, takdir itu ada empat macam aja. 4 macam takdir. Ya, pertama kita taat, kita maksiat, kita dapat musibah, dan kita dapat kelapangan, dapat rizki gitu ya. Nah, cuma 4 itu macam aja, 4 macam takdir kita ya. Tapi tugas kita bukan mikirin takdir, tugas kita memikirkan respon kita terhadap takdir. Jadi kalau kita dimudahkan untuk taat, kadang-kadang ada orang yang dimudahkan untuk taat dalam hal tertentu ya. Misalnya ada orang yang buat dia tuh baca tilawah 1 juz sehari itu cincai banget gitu, nggak ada artinya gitu. Sementara sholatnya biasa-biasa aja, yang lain biasa-biasa aja, tapi buat dia tilawah tuh enak banget gitu ya. Berarti Allah sudah mudahkan. Nah, kalau Allah sudah kasih kemudahan, berarti maksimalkan. Ya, kalau bahasa ininya adalah kalau Allah sudah kasih kita inspirasi pada ketaatan itu, maka istiqomahkan. Ya, jangan sampai lepas. Kenapa? Berarti itu adalah amal terbaik kita. Ya, ada orang yang dimudahkan tuh sholat tahajud. Ya, padahal yang lain-lainnya bisa-biasa aja, gitu ya. Ibadah yang lain bisa-biasa aja. Nah, maka dia harus berazam betul-betul ya. Nah, kalau Allah takdirkan kita terjerumus dalam kemaksiatan, ada nggak orang nggak pernah maksiat? Nggak ada. Nah, tapi terjerumus dalam maksiat terus ngapain? Berarti respon kita adalah taubat. Ya, taubat ya. Kemudian Allah takdirkan kita kena musibah, berarti harus sabar. Kalau Allah takdirkan kita dapat sesuatu kebaikan, dapat rizki, berarti kita harus bersyukur. Makanya yang gagal itu adalah ketika taat dia sombong, ketika maksiat dia nggak mau tobat, ketika kena musibah dia nggak bersabar, ketika dapat sesuatu kebaikan dia nggak bersyukur. Nah, itu gagal ya. Jadi yang gagal tuh bukan yang nggak dapat uang, bukan yang nggak dapat kekayaan, tapi yang dapat kekayaan tapi nggak bersyukur. Ya, gagal bukan orang yang miskin, tapi yang miskin tapi nggak sabar. Nah, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti apa? Berarti apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, sebenarnya kita bisa mengubahnya jadi kebaikan. Itu intinya ya. Maka segala kondisi dalam hidup kita bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk membuat ruh kita makin bagus. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ini kalimat yang sangat terkenal dari beliau ya. Kemaksiatan yang bikin kita menyesal itu lebih baik ketimbang ketaatan yang bikin kita sombong. Ya, jadi kita udah taat nih, udah bagus nih sholat kita nih ya, udah ngerti cara sholat. Wah, gue udah hafal semua bacaan sholat, yang sunnah-sunnahnya kayak gimana, ya, bacaan ruku sama sujud gue udah hafal 3 versi, ya gitu ya. Iftitahnya gue udah tahu 4 versi, ya gitu ya. Misalnya gitu ya, luar biasa lah, hafalan sholat pendeknya banyak gitu ya. Tapi kemudian dia lihat orang lain sholatnya, ini orang gak ada apa-apanya menurut gue. Ya kenapa? Sholatnya bagusan gue. Dia sholat lebih bagusan antum. Tapi yang lainnya gimana? Jangan-jangan yang lainnya bagusan dia, ya.
nilai akhirnya gimana? Ternyata bagusan dia. Nah, ini ya. Jadi kita nggak boleh sombong. Atasnya. Ya, mentang-mentang kita punya ketaatan, bukan berarti kita harus sombong. Nah, sebaliknya ada orang maksiat. Ya, ini ada kasus nih. Ada kasus seorang ustadz ya, tiba-tiba suatu hari karena dia penat banget, dia pergi ke tukang pijit. Tukang pijitnya bukan pijit yang aneh-aneh, bukan pijit yang remang-remang, bukan gitu ya. Tapi yang pijitnya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu walaupun nggak ngapa-ngapain, nggak buka baju, nggak segala macam, tapi ya bersentuh kulit ya ada gitu ya, ada tersentuh sedikit gitu ya, pijit, tiba-tiba ketahuan sama orang lain, jadi pembicaraan orang ya. Nah, apa yang terjadi pada Ustadz tadi, ternyata setelah ketahuan yang seperti itu, setiap kali dia ingat pada dosanya satu itu ya, kalau dia ingat bisa pingsan ya, bisa pingsan. Itulah taubat yang benar-benar sempurna banget ya. Jadi saya cerita ini bukan menjelekan dia, justru menurut saya dia taubatnya luar biasa. Ya, ada orang bisa pingsan gara-gara ingat dosanya sendiri. Ini kan orang hebat banget taubatnya. Ya, bagus sekali gitu ya. Nah, itulah yang ya, ternyata dia terjerumus dalam kemaksiatan bisa bikin dia menyesal semenyesal itu gitu. Ya, sesakit itu hatinya gitu ya. Tapi dia nggak bisa melupakan itu sampai sekarang. Tiap kali dia ingat bisa pingsan ya. Nah, itu jadi apapun yang terjadi pada dalam hidup kita dapat kebaikan, dapat musibah, dimudahkan dalam ketaatan, terjerumus dalam kemaksiatan, semuanya bisa jadi kendaraan kita. Pokoknya besok lebih baik lagi, bisa lebih baik gitu ya. Kita terjerumus kok jadi lebih baik, Ustaz? Ya terjerumus, tapi taubat gitu. Taubatnya itu bisa jadi lebih kencang gitu. Ya, banyak loh orang jadi sukses karena kegagalan. Ya, berapa banyak orang sukses karena kegagalan? Banyak banget. Ya. Kenapa ente sukses jadi pengusaha? Karena saya dulu hidupnya miskin, berkali-kali saya gagal, makanya saya bertekad harus berhasil. Oh gitu kan ceritanya. Banyak orang kayak begitu, ya. Jadi jangan bilang gagal itu kan cuma sementara aja, ya. Kita gagal, kita terjerumus, kita hilaf, ya. Hilaf itu kan sesaat, ya. Apa yang terjadi sekarang saya hilaf, sekarang saya terprosok, sekarang saya jatuh, sekarang saya tertipu, sekarang saya lalai. Tapi sekarang 1 jam dari sekarang itu cerita lain lagi ya. Saya mau bikin cerita baru lagi ya gitu ya. Nah, itulah caranya ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya mungkin bisa dipetik ya oleh teman-teman. Jadi apapun kejadian atau hal-hal yang terjadi kepada diri kita bisa dimaksimalkan atau bisa dijadikan kendaraan ya Ustaz ya. Kendaraan untuk lebih baik lagi atau meningkat atau mengupgrade level keimanan kita ya Ustaz ya. Jadi memaksimalkan dalam kemudahan beribadah gitu kan. Ketika udah diberikan karunia dimudahkan beribadah, maka maksimalkan itu, jadikan alat untuk lebih dekat lagi dengan Allah atau mengupgrade level keimanan kita. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Mungkin satu lagi ya pertanyaannya, yaitu ada dari Kang Nugraha. Pertanyaannya, kenapa bertemu dengan wajah Allah merupakan kebahagiaan jiwa? Saya belum merasa antusias melakukan kebaikan untuk bertemu wajah Allah. Ya. Tafadhol Ustaz. Nah, sebentar ya. Ini biar sekalian ya. Ini alhamdulillah jawaban saya akan berhubungan dengan pertanyaan lain nih. Pertanyaan lain yang saya lihat nih di chatnya, ada yang nanya bagaimana cara menghadapi teman yang suka self harm. Ya, self harm ya. Ternyata jawabannya berhubungan nih ya. Apa hubungannya? Begini loh. Kenapa sih orang menyakiti dirinya sendiri, self harm gitu ya? Ya karena dia nggak merasakan disayang. Ya, dia nggak merasakan disayang. Itu berarti dia nggak kenal sama Allah. Ya, itu masalahnya. Nah, sama jawabannya. Kenapa Anda nggak antusias pengen lihat wajah Allah? Karena Anda nggak kenal Allah. Kalau kenal, ya bayangin kita punya teman nih. Kalau zaman dulu nih, zaman waktu saya masih kecil dulu ya, ada yang namanya sahabat pena. Ya, orang surat-suratan ya gitu, tapi kenal mah enggak. Ya, ketemu wajahnya belum. Ya, kadang-kadang dia bisa kirim foto, bisa jadi gitu ya. Tapi kan tahu orang dari foto doang mah enggak puas lah gitu ya. Nah, lama-lama kita makin akrab, makin penasaran kita. Ini sebenarnya orang kayak gimana ya? Ya, penasaran gitu ya. Itu baru orang. Ya, itu baru orang ya. Karena bayangkan kalau kita kenal sama Allah, kalau kita merasakan kasih sayang Allah, kalau kita ngerasa disayang, ngerasa ditinggikan sama Allah gitu ya. Makanya dari tadi saya bahas masalah Allah menjadikan kita khalifah gitu ya, supaya teman-teman merasa bahwa Allah ini meninggikan kita gitu.
Maka kalau kita merendahkan diri ya salah kita, bukan salah Allah. Allah nggak pernah merendahkan kita. Allah nggak pernah bilang saya menciptakan manusia dari mana, dari sampah gitu ya, dari sampah buat jadi apa, jadi manusia nggak berguna, ya ini buat jadi kotoran di muka bumi. Nggak pernah bilang kayak begitu gitu ya. Ini orang nggak berguna, ngabisin makanan doang di muka bumi. Kita yang ngomong kayak gitu loh, ya kita yang ngomong gitu. Allah nggak gitu ngomongnya. Allah bilang khalifah di muka bumi, yaitu martabat kita yang sesungguhnya. Ada nggak rasa cinta kita sama Allah? Kalau ada, pasti ada kerinduan, pasti ada rasa penasaran, pengen gitu ya. Kayak apa ya Allah ya? Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah minta, ingin melihat wajah Allah. Ya pernah melihat, pernah minta, ya. Tapi itu satu hal yang menarik loh menurut saya. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam satu-satunya nabi yang ketika di dunia berbicara langsung dengan Allah. Ya, jadi nggak pakai perantara Jibril, nggak pakai tabir, langsung bicara langsung dengan Allah. Walaupun masih di dunia, ya bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nah, tapi orang yang sudah bercakap-cakap pun, ya apakah jadi nggak penasaran sama Allah? Malah makin penasaran. Makanya dia minta adalah ingin melihat Allah. Ya, lalu kata Allah ya lihat aja bukit sebelah sana. Ya kalau dia masih utuh berarti kamu bisa lihat saya. Ya, ternyata begitu dilihatin tuh bukitnya meledak. Ya, Nabi Musa alaihissalam pingsan, nggak bisa lihat. Ya. Gak bisa melihat Allah di bumi ya. Nabi Adam alaihissalam gimana? Nabi Adam alaihissalam dia kenal Allah di surga, bukan di bumi ya. Nabi Muhammad SAW gimana? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj ya, bukan di bumi gitu ya, udah di sana gitu ya, di langit ketujuh Sidratul Muntaha, nah ke atasnya lagi nah gitu ya, baru berjumpa dengan Allah ya. Nah jadi kita ini akan terobsesi pengen melihat wajah Allah kalau kita kenal Allah ya, kenal kebaikan Allah, kenal tahu rasanya disayang sama Allah gitu ya. Makanya kalau Prof. Nakib Al-Atas mengatakan ad-din, agama seakar kata dengan ad-dain, yaitu hutang ya, hutang. Jadi kita nih kenapa harus apa hubungannya dengan hutang? Keberhutangan adalah sikap utama kita dalam beragama. Kita ini sebelum disuruh sholat, makanya nanti kalau punya anak gitu ya, anak tuh jangan langsung disuruh sholat, jangan langsung disuruh puasa gitu ya, nggak bakal kuat ya. Tapi dari kecil diingatkan dulu, tahu nggak nih dari siapa? Dari Allah ya, puji Allah, alhamdulillah. Bikin dia tahu bahwa saya itu disayang sama Allah gitu, ya. Saya ini dapat kayak begini dari Allah, alhamdulillah. Dilatih dulu ya, dilatih supaya dia ngerti ini tuh dari Allah ya. Kamu dikasihnya sama siapa? Dari siapa? Dari Abi, dari Umi. Tapi Abi bisa ngasih kayak begini kenapa? Karena Allah. Kalau Allah nggak kasih, Abi nggak bisa ngasih nih makanan ini, nggak bisa ngajak jalan-jalan ke sini gitu ya. Anak-anak ngerti siapakah Allah gitu ya. Kok ngasih terus kayak begini ya gitu ya. Kok ngasihnya nggak habis-habis ya. Besoknya nama Allah lagi yang disebut. Bangun tidur alhamdulillahilladzi ya, bangun tidur dia berdoa, mau tidur dia berdoa lagi, mau pergi dia berdoa, sebut nama Allah ya, bersyukur selalu nyebut nama Allah gitu ya. Nah kalau udah cinta sama Allah, sholat tuh gampang ya, nyuruh sholat tuh gak susah gitu, malah dia gelisah gitu ya, gelisah tiba-tiba kebangun subuh udah lewat, kaget loh, gimana ya nah, gitu ya, gelisah gitu karena merasa punya salah sama Allah gitu ya. Nah jadi itulah interaksi kita sama Allah yang paling tinggi dengan cinta ya. Kalau udah cinta ya nggak usah diingetin lagi, boro-boro kita mikirin neraka gitu ya, boro-boro mikirin neraka gitu, mikir bahwa Allah tidak suka, udah sakit rasanya gitu ya, sakit rasanya gitu, kita jadi orang yang tidak disukai sama Allah gitu ya, udah sakit gitu. Boro-boro mikirin neraka nanti dibakar, ditusuk, nggak usah mikirin kayak gitu. Itu justru yang masih awal-awal yang mikirin kayak begitu tuh ya, perlu dijelasin gitu ya. Nanti di neraka dipotong lidahnya, segala macam itu ya itu benar, nggak salah gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah tahu rasanya cinta sama Allah gitu ya, baru ngebayangin Allah cemburu ya, kayak ada hadis ya, innallaha yaghfar wa ma ghairatullah ayatiyal mu'minu ma haramallah ya. Allah tuh pencemburu. Coba pilihan katanya cemburu, coba. Cemburu tuh apa sih? Bedanya sama marah? Ya, cemburu tuh lebih mendalam daripada marah. Cemburu tuh ada karena cinta. Kalau nggak ada cinta, nggak ada pilihan katanya bukan cemburu. Ya, jadi Allah tuh cinta sama kamu, ya. Tapi kamu bikin dia cemburu. Ya, kenapa? Wa ma ghairatullah, ya, cemburunya Allah ayatiyal mu'minu ma haramallah. Ketika seorang mukmin melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika kita berbuat maksiat, Allah cemburu. Wah, gimana rasanya? Kalau teman-teman ingat kata-kata itu, kalau orang jatuh cinta gitu ya, kalau dia ingat kata-kata cemburu, dia nggak akan berani melakukan itu. Ya,
takut saya. Kenapa? Allah cemburu. Dia katanya cemburu, bayangin. Cemburu tuh sisi lain dari cinta. Ya, artinya Allah tuh cinta. Ya, tapi kamu bikin dia cemburu, gitu ya. Sakit, hati kita yang sakit gitu. Ya, hati kita duluan yang sakit. Jadi kita berbuat maksiat, kita yang sakit gitu. Kenapa gua harus kayak begini ya? Nah, gitu ya. Maka janji Allah akan kita bisa melihat wajah Allah nanti gitu ya. Nah, itu suatu hal yang besar sekali ya, itu motivasi yang besar kalau kita kenal Allah. Kalau nggak kenal ya susah gitu ya. Ya itu makanya kita harus mengenal, kita harus ngerti bahwa kita ini selama ini udah disayang sama Allah, dimuliakan sama Allah, jadi kita bahagia bersama Allah, kita merasa berhutang sama Allah ya. Kalau udah kayak gitu mah disebut wajah Allah dikejar-kejar ya. Pasti dia semangat ya. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Mungkin kita harus lebih mengenal Allah setelah kita mengenal diri, yaitu sebagai khalifah wakil Allah. Selanjutnya kita harus mengenal Allah, karena dengan mengenal Allah itu akan ngaruh dalam segala aspek kehidupan kita, atau dalam ritual-ritual ibadah kita akan lebih khusyuk dan akan lebih menikmati juga untuk menghamba kepada Allahnya. Nah, alhamdulillah buat teman-teman, kita sudah ada di penghujung kegiatan atau acara, yang dimana di akhir kita akan penutupan ya. Nanti akan ada doa bersama dengan Ustadz, dipimpin langsung oleh Ustadz. Tapi sebelum ditutup oleh doa Ustadz, mungkin ada sedikit info ya, yang tadi di awal saya infokan, yaitu dengan program Be Care Food, yaitu programnya sosial kemanusiaan ya dari One Ummah Movement, yaitu berbagi makanan atau berbagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan, yang salah satunya ada yatim piatu atau tahfiz Quran, anak-anak kecil, dan kepada orang-orang yang terdampak musibah atau bencana alam yang di hari ini sedang ramai juga ya. Nah, mungkin kita BCF-nya akan selalu distribusi kepada poin-poin yang tadi disebutkan. Makanya kepada Iwafilah yang sudah bergabung bisa langsung donasi. Nanti diklik ada tombol donasi langsung, atau bisa transfer ke rekening BCA Syariah One Ummah ya. Nanti ada di bawah. Dan alhamdulillah juga program kajian Senenan ini kita akan continue setiap hari Senin, dan timelinenya mungkin nanti akan di-share, dan pantengin terus Instagramnya One Ummah, dan pantengin juga YouTube-nya One Ummah Movement. Jangan lupa di subscribe atau di follow juga, dan jangan lupa juga mendownload Quran Base, karena kita akan selalu live di Quran Base setiap kajian Senenan. Nah, itu mungkin ya, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran. Afwan kepada Iwafilah yang sudah bergabung. Tadi dalam teknis kegiatan banyak sedikit miss ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan selalu memperbaiki. Dan alhamdulillah juga, semoga Iwafilah yang sudah bergabung, semoga Allah lancarkan, semoga Allah mudahkan di setiap penghambaannya kepada Allah, dan dilindungi serta dimudahkan untuk mengupayakan mengejar rizkinya. Dan semoga orang-orang yang sekarang masih sendiri, Iwah yang sudah bergabung, segera disegerakan oleh Allah, dipertemukan dengan jodohnya. Dan kepada teman-teman yang sudah menikah, selalu dikaruniai, diberkahi keluarganya oleh Allah. Dan alhamdulillah juga ya. Dan informasi sedikit lagi buat teman-teman yang sudah bergabung, jangan lupa meresum, dan nanti resumnya bisa di-share di IG story-nya dan bisa tag ke One Ummah ya. Alhamdulillah. Kita lanjut, kita tutup dengan doa oleh Ustadz Akmal. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz. Ya, kita awali doa kita dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ajirna minan nar
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah bergabung, dan alhamdulillah juga kegiatan kita di hari ini sudah terlaksana. Insya Allah kedepannya kita akan memperbaiki terus dengan sistem-sistem yang tadi miss ya. Alhamdulillah di awal saya belum perkenalan dulu ya tadi, lupa. Jadi biarin di akhir aja. Perkenalkan, nama saya Revi Rizika, dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang kurang berkenan ke dalam hati ihwafillah, karena manusia itu gudangnya kesalahan, dan insya Allah saya akan terus memperbaiki diri. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.